Dan berikutnya duel guru murid nih, ciri khas dari koran-koran di 80s ya. Guru murid, apprentice lawan Master. The Master. Berlangsung di St. James's dengan rekor yang begitu negatif bagi Eddie Howe. Masih berburu kemenangan pertamanya, akhirnya bisa didapat di percobaan ke-17-nya menghadapi Pep Guardiola dan Man City. Dan di babak kedua tersaji sebuah penampilan yang luar biasa dari para pemain Newcastle United. Apalagi kita lihat bagaimana di pertahanan Malik Thiaw dan juga Fabian Schär tampil luar biasa. Tapi tentunya walaupun ada kemenangan, ada talking point di mana apakah ada foul yang terjadi ketika Schär men-challenge Phil Foden yang sebenarnya ini bisa merubah arah pertandingan, dan ini terus mengganggu Pep hingga akhir laga bahkan. Aldi. Yang guru siapa? Yang murid siapa? Eddie Howe belajar sama Pep. Eddie Howe di mana? Iya, belajar. Ini guru murid siapa sih? Apa nih? Mr. Abrar. Abrar. Judulnya salah. Lo kalau mau Hey, Maksudnya ntar Chelsea Enzo Maresca. Enzo Maresca. Ya, Enzo Maresca bekas asistennya Pep, bekas pelatih Kan Newcastle junior ketemunya City. Nanti kita bahas setelah nanti kita ini. bahas. Oh ya, bukan guru lawan murid, Iya. Abrar. Tadi guru murid. Oke. Eddie Howe. Marahin aja di, nggak apa-apa di sekali-kali. Nggak, Abrar lagi euforia. Oh iya. Lagi, Sama kayak lu ya. Iya. Masih mabuk kemenangan. Iya, masih mabuk kemenangan. Ini buat gua Newcastle City Iya. mungkin best game di game week kemarin. Oke. Buat gua khususnya di game di halftime pertama ya, di halftime di first half pertama itu gua lihat bahwa ini kedua tim sama-sama nyerang, kedua tim juga sama-sama membuang banyak peluang. Artinya memang Newcastle nggak yang inferior di depan Haaland, di depan barisan penyerang dari Newcastle City, tengah City juga yang bagus. Tapi pemain kayak Harvey Barnes, terus juga Walter Made, itu beneran merepotkan City, itu beneran merepotkan gitu. Dan harus hats off juga baliknya para fullback dari Newcastle, Livramento dan juga Hall. Ini bagus sekali, benar-benar menambah tekanan yang membuat City nggak banyak melakukan apapun. Dan yang gue bingung ya gini, tim lu kan pernah dirugikan kan City. Ya. Kenapa lu sampai segitu protes, sampai ngedatengin kameramen lah, gue nggak tahu dia ngapain gitu, protes segitu lamanya. Dan ini gue nonton game, baru beres siaran Moji sampai rumah itu halftime kedua, baru masuk gue langsung chat Firzi, ini bagus mainnya. Sayang kalau nggak menang, dan karena emang Newcastle bermain sangat amat efektif, sangat bagus, dan ya bener ini kemenangan yang sangat layak. Kalau tulisan Newcastle layak menang dari Man City, gue bilang sangat layak, karena City babak kedua khususnya nggak memberikan banyak nggak memberikan banyak tekanan juga buat Newcastle. Golnya juga gol kayak begitu dari Ruben Dias. Haaland kerepotan, Thiaw tadi lu udah sebut Thiaw. Ini bukan Haalandnya aja yang nampak biasa saja sih, gue bilang Thiaw-nya yang bagus. Ya. Ada satu chance dari Haaland di dalam kotak penalti, Malik Thiaw ini benar-benar berani untuk ngeblok. Itu sebenarnya risky tackle, tapi dia lakukan dengan sangat amat tepat dan di timing yang tepat sehingga bola dan Haaland juga jatuh. Ini menunjukkan level yang luar biasa dari seorang Thiaw. Dan di tengah juga Gimares, terus juga Joelinton. Ini Tonali ini benar-benar outpowered, terus juga secara fisik kelihatan City kalah dibandingkan Newcastle. Jadi ini kemenangan yang sangat layak. Dan berapa poinnya? 7 sekarang dengan Arsenal? Tersisa berjarak 7 poin. Ya. Ya, gua nggak ngerti ya. Jadi apakah City harus perombakan seperti apa yang terjadi? Cuman ya ini masih bulan November juga, masih banyak yang dilakukan oleh Pep Guardiola dengan pemainnya. Minggu lalu kita baru memberikan puja-puji untuk Doku, kemana sekarang? Hilang gitu aja kan. Jadi buat gua masih fluktuatif performa dari City. Ya, dan bagaimana penampilan dari Harvey Barnes dengan salah satu miss of the season, tapi dia bisa recover, mencetak brace, tapi juga kembali talking point-nya adalah challenge terhadap Foden dan pergantian Doku dengan Savinho yang nggak workout in the end buat Pep dan Man City. Menjadi hari yang penuh frustrasi bagi Pep dan timnya, terlihat dari bagaimana reaksi di full time-nya, bahkan mungkin tidak layak bagi dia untuk mendekat dengan Bruno Guimaraes. Itu bukan pemain dia, tapi seolah-olah sudah ada koneksi dan mungkin akan didatangkan di Pep gitu kan, summer musim depan. Suka ngeletengin pemain ya, gitu kan. ada arogansi gitu. Iya, arogansi. Yang dipertunjukkan. Menurut lo Sabto dengan keadaan kemarin yang begitu menarik di St. James's? Sangat masuk akal ketika dia datengin Gimares dan dia bilang we need you di lini tengah kita. Emang terlihat overpower. Kalau tadi Aldi bilang overpower, memang kalau kita bicara Tonali, Gimares, Joelinton yang baru balik lagi dihadapkan dengan Cherki yang main di posisi itu sama sekali sama
ya Gonzalez lah ya di posisi itu. Ya. Tapi kan kelihatan banget ketika bagaimana waktu lawan Liverpool masih ada Reinders di situ ya. Itu kan nunjukin gimana lo bisa memenangi duel-duel di bola tengah. Lo tahu gimana Newcastle punya 3 pemain yang betul-betul kalau tampil tiga-tiganya tuh sangar, tiga-tiganya terengginas, tiga-tiganya tuh mencoba untuk bisa selalu merebut bola. Itu yang ngebuat kenapa Newcastle bisa terus dapat peluang. Ketika bola disaring, ada intercept dari mereka, winning the second ball dari situ, dan mereka coba bawa bola itu ke depan. City tampil jelek juga enggak, cuman tidak ada pemain yang bisa mencetak gol. Mungkin itu menjadi masalah. Ketika Haaland mencetak 14 gol untuk City di musim ini. Ada 8 pemain berbeda tapi masing-masing yang mencetak gol, tapi masing-masing hanya mencetak 1 gol. Artinya kan ada 60% dari total gol City itu semuanya dibawa oleh Haaland gitu. Pemain lain yang miss chance-nya kan banyak banget kemarin. Kita ngelihat Foden berapa kali kesempatan yang dia dapatkan. Bola-bola yang harusnya biasanya menjadi gol, yang bola-bola ditembak ke pinggir, bola-bola khasnya Foden lah ya. Kalau nyetak gol tuh kan precise banget di pinggir, tapi semuanya meleset. Bukan tanpa peluang, City banyak peluang juga, tapi itu dia bola-bolanya kalau di gawangnya Newcastle atau di gawangnya City, peran dari Donnarumma yang tampil luar biasa, tapi kalau di gawang Newcastle justru bola-bolanya kalau nggak mengarah ke arah Pope, ya bolanya melenceng, jadi tidak mendapatkan cukup banyak chance. Satu mungkin tadi yang Haaland ya sempat dapat Di awal laga ya? di awal laga deket banget peluangnya, tapi kena dadanya dari Nick Pope. Tapi selebihnya bisa dibilang sangat tidak banyak ya peluang yang bisa dimanfaatkan oleh City. Kalau tadi kita lihat statistik kan sebetulnya kita melihat dari XG-nya kan sebetulnya mirip-mirip tuh Newcastle dan juga City. Artinya peluang mereka untuk mencetak gol sebetulnya cukup banyak juga. Ada chance yang mereka tembakkan juga cukup banyak. Tapi kalau bicara on targetnya cuma 4 ya tadi gue bilang banyak miss chance yang mereka dapatkan. Tapi the way mereka men-set up permainan Bagus. itu cukup bagus dan positif sebetulnya. Makanya Guardiola mengatakan bahwa gue cukup puas dengan penampilan pemain gue, tapi bukan hasil akhirnya. Dari gaya bermain, dari chance yang mereka create, sebetulnya City memainkan sepak bola yang emang mereka maunya seperti itu. Dan catatan statistik tadi menunjukkan performance itu berada pada jalur yang benar, tapi tidak mendapatkan gol. Mungkin itu yang menjadi masalah dari pertandingan kemarin lawan Newcastle. Newcastle clinical ketika mereka Walton ada berapa kali hampir, tapi bolanya semuanya mengarah ke bisa dibilang dalam jangkauannya dari Donnarumma gitu. Tapi tendangan-tendangan Harvey Barnes semuanya bisa dibilang out of reach dari kiper Manchester City, sehingga mereka bisa mendapatkan gol-gol itu. Guardiola ketika sebelum pertandingan dia bilang the season starts now. Tapi setelah pertandingan lagi-lagi dia punya dalih bahwa this is masih panjang. Perjalanan masih panjang, banyak sekali yang bisa terjadi, dan melihat Pep apa yang selalu bisa dilakukan di akhir musim masuk akal juga ketika Pep menyuarakan hal seperti itu. Tapi kan yang dilawan sekarang Arsenal yang betul-betul berbeda. Arsenal yang jauh lebih siap dibandingkan 3 musim sebelumnya. Ya, dan 2 momen yang signifikan. Challenge dari Fabian Schär ke Foden, kemudian juga di gol kedua dari Newcastle, Pep mengkomplain ada challenge terhadap Donnarumma yang harusnya di-call sebagai sebuah pelanggaran. Ini juga mendapat reaksi keras dari camp Man City, tapi tidak digubris, dan kemudian berujung dengan Harvey Barnes yang bisa menceploskan bola di mulut gawang. Lo melihat jadi dengan 2 call yang sangat signifikan di laga yang menentukan arah pertandingan. Iya, bukan sekali kan City ini cengeng sama wasit. Lawan Bournemouth juga mereka begini. Ya kan, protes seolah-olah kalau pemain gue disentuh, gue harus dapat pelanggaran. Tapi enggak lo pikir itu sebuah pelanggaran? Enggak juga. Fabian Schär. No. Karena keputusan dari Premier League Match Center adalah no significant contact. Exactly. Padahal kalau kita lihat di replay, that can break the metatarsal from Foden's feet. Betul. Dan kalau misalnya di luar, I'm not a Man City fan. Kalau gue di luar, kalau Foden di luar dari kotak penalti, it's gonna be a late challenge dari Fabian Schär. It's gonna be a card dan juga free kick. Tapi apa yang membuat keputusannya tidak memberikan penalti untuk Man City? Bahwa pada saat kalau di replay itu membuat gambar seolah-olah lebih keras, lebih berbahaya. Tapi kalau lagi in gameplaynya, gue setuju sama wasit. Benar menurut gue. Ini bukan foul dan bukan lagi yang in dangerous. Gue sih gak melihat itu in dangerous. Kalaupun kena baru tackle gitu. Ini kan enggak. Jadi full speed loh. Itu full speed, cuman kontaknya itu yang harus yang gua rasa menjadi pembenaran bagi wasit lagi-lagi.
wasit diberkahi dan diberikan kebebasan dengan subjektivitasnya. Udah 2023 gitu kan, bahwa keputusan wasit diberikan subjektivitas setinggi-tingginya, sebebas-bebasnya gitu. Dan aturan juga sekarang makin abu-abu gitu. Apakah yang dihitung kontaknya atau intensitinya? Wasit makin bingung juga. Kita yang lihat juga apalagi makin Aturannya bingung. sama, tapi wasitnya aja yang beda. Wasitnya juga iya. Dan subjektivitasnya. Iya, subjektivitasnya Jadi ya yang buat gue sih ngeliatnya kali ini gue setuju wasit. Oke. Kalau di La Liga kayaknya kemarin ada contoh yang hampir sama ya, yang Sayang akhirnya jadi penalti juga buat Barcelona. Ya. Dan ya setelah lo nendang terus ke ada kontak, itu kan artinya menjadi sebuah pelanggaran gitu. Dan itu akhirnya diberikan penalti juga buat Barcelona yang dieksekut oleh Dani Olmo gitu. Jadi beda liga, beda wasit akan memberikan hasil yang beda juga tentunya gitu. Jadi ya lagi-lagi kita akan terus berdebat tentang subjektivitas wasit. Ya wasit kali ini memberikan itu sebagai sebuah bukan sebuah pelanggaran gitu. Tapi the next kejadian seperti itu bisa aja itu menjadi sebuah pelanggaran. Ya, inkonsistensi menjadi hal yang menarik di keputusan referee dengan VAR yang turut campur keputusannya significant context, sangat menarik. Kemudian Chelsea yang menjadi penantang terdekat dari Arsenal dengan jarak 6 angka dan akan bertemu di akhir pekan mendatang di Stamford Bridge, dan juga di antara itu Arsenal akan berhadapan dengan FC Bayern Munchen di Champions League juga di midweek. Chelsea dengan FC Barcelona. Apakah akan kedua tim ini keletihan di akhir pekan? Kita akan patut nantikan. Tapi bagi Enzo Maresca, ini dia guru dan murid tadi yang dikoneksi sama Abrar lewat cerita yang di tengah-tengahnya Yang murid menang. pembahasan Eddie Howe. Oh, kesana arahnya. Chelsea Muridnya justru menang. Murid yang menang. Enzo Maresca yang justru ada di peringkat kedua dengan Chelsea dengan menggunakan squadnya ketika cedera menghantui Chelsea, tapi kemudian pemain seperti Guiu, Andri Santos juga masuk dan dipercaya langsung memberikan impact juga. Cole Palmer masih menghilang dari squad ini. Delap sudah mulai kembali tapi formnya masih diragukan, tapi ada kemenangan signifikan menghadapi Burnley di early kick-off kemarin yang membuat mereka sekarang terbang tinggi di peringkat kedua di. Iya, Chelsea nggak butuh menit akhir untuk dapat penalti. Untuk menang menghadapi Burnley. Terus juga tadi lu sebut Andre Santos. Lo nembak kemana sih? Liverpool. Oh, Liverpool. Iya. Apa namanya? Seperti Liverpool gitu Seperti dong Liverpool. ngomong. Ya kan JMT mah paham gua. Andre Santos itu pemain yang buat gua kemarin mungkin pemain penting sekali untuk Chelsea. Ya kalau Enzo wajar lah. Karena dia menggantikan peran Caicedo. Caicedo datang ke Stamford Bridge itu di hari Kamis. Mepet ya. Mepet banget dan dirasa nggak cukup waktu untuk dia bisa aklimatisasi apa itu istilahnya dengan cuaca London gitu. Jadi ya buat gua Habis main 180 menit. nah itu juga. Jadi apa namanya diistirahatkan dan dipakailah Andre Santos. Andre Santos kan biasa kan dibutuhkan sisi ofensifnya, sisi kreativitasnya. Tapi kemarin dia apa namanya dipaksa untuk bermain pairing untuk midfield gitu dan bagus. Dan gue rasa Andre Santos kemarin pemain yang bisa menunjukkan bahwa dia bisa dipakai di beberapa posisi dan sama baiknya gitu. Ditambah lini depannya juga efektif. Walaupun setelah bikin gol 1, Burnley mulai keluar. Setelah bikin gol 1-0 Chelsea, Burnley mulai keluar. Dan ya Neto juga kemarin bermain luar biasa. Tapi lagi-lagi ini Burnley gitu. Burnley memang levelnya di sini gitu, tidak memberikan tantangan atau apapun kepada lawan, apalagi selevel Chelsea yang sangat bagus, juara dunia nih. Bos, senggol dong. Jadi wajar kemenangan 2-0, bahkan mestinya bisa lebih gitu kalau emang mereka lini depannya lebih baik gitu. Ya tapi Mark Yu, Andre Santos itu pemain yang cukup bagi Chelsea kali ini untuk paling nggak menang. Karena nggak gampang balik dari international break, lu bisa menang berapa? 4 gol, sulit. Ya, dan Sabtu kalau melihat Chelsea sebagai sekarang contender yang paling dekat dengan Arsenal, apakah experience para pemainnya, bahkan experience pelatihnya cukup ini untuk bisa terus bersaing di dua teratas untuk bisa memberikan pressure kepada Arsenal, apalagi mereka akan berhadapan di akhir pekan nanti? Iya, kalau pressure gue rasa akan terus diberikan oleh Chelsea ya. Kalau gue ngelihat perjalanan para pemain ini kan sebetulnya dari musim lalu ketika juara Conference League, ini kan rotasi yang bisa dilakukan oleh Maresca terhadap pemain-pemain mudanya, termasuk Giu juga. Dia lebih banyak peran ketika memainkan midweek di Conference League. Bisa menjadi juara di situ. Lalu pinnacle-nya mungkin mereka juara dunia mengalahkan PSG dengan materi pemain yang banyak
baru datang, baru tune in juga gitu. João Pedro salah satunya, dan nunjukin masing-masing akhirnya bisa memberikan kontribusi yang optimal juga. Kita kan lihat lini belakang mereka, terutama dua center back ya, yang tidak ada pemain utamanya, tapi terus coba dirotasi, makanya kadang-kadang tampil bagus, kadang-kadang tampil buruk, tapi cukup untuk bisa mendapatkan poin. Kali ini ya mereka seperti tidak bermain 100%, tapi mereka bisa mendapatkan target 3 poin yang mereka lakukan. Clinical chances, Pedro Neto, sundulannya luar biasa, umpannya juga bagus banget dari sisi luar, lalu si siapa? Malo Gusto ya mendapat kesempatan juga, tapi sayang tendangannya bisa ditepis oleh kiper dari Burnley. Secara overall gue ngeliat Chelsea tetap menjadi kandidat, tapi bukan di top 2 sih kalau gue melihat. At least mereka peringkat 3, peringkat 4 itu menjadi destinasi yang cukup buat mereka, karena mereka kebagi juga konsentrasinya di Champions League. Lihat mereka tidak memainkan Caicedo, itu jelas pilihan ketika mereka akan bertemu dengan Barcelona ketika mereka tampil di midweek. Dia butuh lini tengah yang jauh lebih firm dibandingkan ketika mereka melawan pemain-pemain Burnley yang secara kualitas jelas ada di bawah mereka. Mereka cukup yakin memainkan materi seperti ini, merotasi skuadnya, tapi mendapatkan hasil yang dia targetkan di situ, mendapatkan 3 poin. Sorry Mas, Chelsea kandidat, tapi peringkat 3-4 aja, maksudnya gimana? Kandidat apa nih? Ya kandidat top 4. Oh, bukan kandidat, tadi Bukan. tetap memberikan tekanan bagi Arsenal ya, jadi keluar dia. Jadi keluar gitu, udah memberikan tekanan lagi. Turun Gimana nantinya. nih? Ya enggak lah, kalau untuk juara kan emang enggak. Dari awal gue bilang bukan Chelsea, bukan berarti kandidat. nggak akan lama-lama menekan berarti Arsenal. ntar ya, Tapi kalau ngalahin Arsenal kan dia gangguin Arsenal juga dong. Iya makanya. Jadi lo ada yakin Chelsea ngalahin Arsenal minggu depan? Bisa. Yakin nggak tapi? Bisa. Jadi sedikit nih tentang kontroversi dari Tosin Adarabioyo. Itu juga sempat mengganggu bagi Chelsea sebelum mereka bisa meraih kemenangan. Sebenarnya ya lagi-lagi subjektivitas wasit gitu. Mau kita bicara kayak gimana, aturan kayak gimana, anak-anak teman-teman JM itu juga udah tahu kayak gimana gitu. Ini kan error dari wasit, nggak tahu kalau masalah punya Ada pendapat Tyrone Mings sebelumnya, ada Gabriel Magalhaes gitu dengan loh, udah outcome males yang berbeda-beda. bahas wasit tuh jadi kayak Di MOL emang yang terbaik di udah urusan gitu. ini. Pasti akan ada keputusan yang berbeda di setiap kali ketika ya individu orang pasti punya pendapat yang berbeda, walaupun udah ada VAR juga, tetap aja mereka merasa bahwa keputusan mereka, karena kan memang dari PJML memberikan keputusan atau keleluasan lebih untuk on field decision gitu. Makanya ketika ada VAR pun kalau wasit yakin dengan keputusannya ya sudah, dia akan mengambil keputusan itu. Ya itulah tadi bagaimana Chelsea sekarang masih menjadi pesaing terdekat, tapi menurut Sabtu mungkin mereka akan cukup kesulitan untuk bisa terus menyeimbangkan diri dengan Arsenal yang sedang dalam form yang begitu memukau. Dan sebelum kita melangkah menuju ke Liverpool, ada saweran yang akan kita bacakan dari Lutfi Gunners. Menang lawan Chelsea, next match Arsenal pasti juara EPL. Gimana Aldi Bawazir? Gue mulai sekarang tidak akan bahas juara-juaraan. Nggak mau ngejinx Week by week, step by step, nggak mau bagas juara-juaraan, nggak ada. Enjoy aja tiap pekan kayak gimana, gitu ngebahas juara. Kalau kata Abrar, juara pasti. Berarti yang mendasari senyum lo apa? Menang. Masa nggak boleh menang rivalnya? Lihat Liverpool kalah, City kalah, masa nggak boleh senyum? Oh itu berarti kan? Iyalah, dong. senang lah kalau rival kalah. Berikutnya ada Rizky. Bang Aldi senyum-senyum aja ya. Malam ini kayak puas gitu. Puas lah. Lihat City kalah, Liverpool kalah. Nanti malam MU juga kalah. Apalagi? Kalau United yang menang, wah semakin mendekat juga nih United. Oh, mendingan MU kompetitor gua daripada Chelsea. Dan berikutnya ada Gio Mas Haryo. Akhirnya peluang Barca juara Liga terbuka lagi ya. Setelah kalah di El Clasico dan diragukan, kali ini sepertinya chance-nya kembali terbuka. Iya. Dan apa yang lo bilang, the Elches, the Vallecanos, tim-tim kayak gitu tuh yang akan mengganggu laju ya tim-tim besar ini gitu ya. Ketika lo kepleset, ya seperti Madrid kemarin, Elche tampil luar biasa kemarin, akhirnya mereka terpaksa puas ya dengan skor imbang. Tapi seperti yang gue bilang di awal hingga akhir musim, gue rasa two horse race ini akan terus berlangsung sampai last week of the season kayaknya. Ya, dan berikutnya Budi.
Aldi dan Mas Sabto nyadar nggak sih kalau semenjak Yamal putus sama pacarnya jadi mulai gacor lagi. Kayaknya emang nggak boleh nih kenal sama cewek dulu, Lamine Yamal. Iya bener. Tadi gue bilang gitu kan, ini Lamine yang kita butuhkan nih kayak begini nih. Ternyata putus. Oh sorry, kita nggak nonton gosip. Berikutnya dari siapa tuh? Angga. Mas Aldi, menurut Mas Aldi level La Liga hancur parah nggak sih? Liverpool bisa ngalahin Madrid tapi begitu ke Premier League langsung kalah terus. Nggak gitu hitungannya. Jadi itu sangat laLa Liga lebih lebih taktikal, tapi Premier League lebih cepat gitu ya. Ini nggak bisa dihitung-hitungin kayak di lawan tim La Liga bisa menang, lawan sesama IPL kalah ya nggak gitu hitungannya. Tapi juara Liga Champions paling banyak dari mana? La Liga juga. La Liga. Makanya. Ya. Dan berikutnya ada Bimo. Prediksi tipis-tipis Aldi dan Bung Hario, Barcelona versus Chelsea Nanti besok lihat di Champions League. Sosial medianya JM. Ada. Kasih dia udah ini dong. Oh iya lupa. Udah nyawer. Iya, kasih Gue seri karena Barcelona malah bisa menang Barcelona sih, karena lini belakang dari Chelsea akan dites habis-habisan sama Barcelona, meskipun Caicedo akan main. Ya, bisa sih menang Barcelona away. Di Bridge kan? Yap. Ya, bisa menang Barcelona away. Atau seri, atau Mr. Sabto. Siapa ya? Hah? Imbang kayaknya. Draw. biasa. Oke. Kalau Is berurusan dengan a Liverpool, Barcelona pasti. Play it safe. Oke, berikutnya gue mau dagang dulu nih. Gue mau membacakan sesuatu yang harus gue baca di situ. Pernah nggak pagi-pagi mau berangkat kerja, start mobil malah ngadat? Nah, itu tandanya aki kamu udah lemah. Sekarang udah ada solusinya, aki GeForce. Produk asli Indonesia tapi kualitasnya kelas dunia. GeForce ini dirancang khusus buat iklim tropis Indonesia. Jadi tahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter langsung nyala. Ada pilihan maintenance free. Jadi kalau kamu nggak perlu isi air aki lagi, tinggal pakai aja. Variannya juga sangat lengkap, dari motor harian sampai mobil SUV, semua ada. Cek langsung di geforcesantini.com atau Instagram @geforce_id. Jadi kalau kamu pengen aki yang awet dan kuat dan siap nyala kapanpun, pilih GeForce, aki jagoan dari Indonesia.